Apa yang dilakukan Sakatata tentu merupakan keyakinannya pribadi. Sumpah pocong yang ia lakukan semata-mata hanya untuk membuktikan kepada semua pihak bahwa dirinya bukanlah pelaku atas tewasnya Eki dan Vina 2016 silam. Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Ihsan Abdullah menyatakan tradisi sumpah pocong merupakan bentuk keputusasaan dalam memperoleh keadilan dan sumpah pocong bukanlah ajaran dalam agama Islam. Ini kan sebetulnya bentuk keputusasaan ya dari masyarakat bagaimana menembus dinding-dinding keadilan yang sedemikian rupa sehingga masyarakat mendekati frustasi. Padahal di dalam agama Islam tentu ya tidak ada yang namanya sumpah pocong. Tetapi di dalam sumpah pocong itu terkandung di dalamnya ada sumpah. Karena di lafaz-lafaz sumpah itu tadi disebutkan secara jelas lafaz kata-kata demi Allah ya dan seterusnya. Ini tentu menjadi tanggung jawab penegak hukum bagaimana hukum bisa dijalankan dengan baik. Jangan sampai hukum kemudian ditinggal dan orang lebih memilih sumpah pocong. Nah ini kan berbahaya juga. Ibtu Rudiana yang tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong nampaknya menghargai apa yang dilakukan Saka Tatal. Melalui kuasa hukumnya, Rudiana meyakini bahwa dirinya tak punya kapasitas untuk menghadiri sumpah pocong. Apalagi sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Ya, yang pertama untuk menghadiri itu kapasitasnya apa dan tidak menghadiri juga kapasitasnya apa. Karena lembaga yang berwenang dalam mengadili suatu perkara adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman baik litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi kalau memang saya ditanya pendapat terkait dengan sumpah pocong, karena memang hal tersebut tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, saya tidak akan membahas itu karena saya tidak ada menemukan pasal apapun di dalam KUHP mengatur terkait dengan sumpah pocong tersebut. Seorang yang bernama Saka Tatal, mantan terpidana kasus kematian Eki dan Vina, akan melakukan segala upayanya untuk menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang dituduhkan, bahkan atas apa yang sudah dijalankan sebagai bentuk hukuman 8 tahun lamanya. Kalau ia meyakini bahwa ia tidak bersalah dan ia menantang kemudian Ibtu Rudiana untuk hadir ke tempat ini dan melakukan sumpah secara bersama-sama di hadapan ini dan akan dipandu langsung oleh pengasuh dari Pendopo Agung Amparan Jati, yaitu Kang Raden Sugiono. Kalau kita lihat di tempat ini luar biasa. Luar biasa animo publik yang terus dari warga sekitar, dari luar kota berdatangan ke tempat ini untuk menyaksikan detik-detik yang saya bilang bisa jadi ini peristiwa bersejarah. Bersejarah karena apa? Ini akan mungkin menjadi dokumen dalam perjalanan upaya seseorang mencari keadilan. Upaya-upaya dalam proses persidangan sudah dilakukan. Tapi apa yang dilakukan hari ini adalah upaya berdasarkan keyakinan dirinya sendiri bahwa ia merasa tidak bersalah. Paman dari Saka Tatal ya, Pak D-nya Saka Tatal. Ya. Oke, Pak D Saka Tatal yang menyampaikan bahwa yakin keponakan Bapak tidak bersalah. Yakin ya? Yakin. Yakin ya? Yakin Bapak bersalah. Waktu Bapak melihat Saka waktu itu digeret dan dihukum 8 tahun penjara, anak 15 tahun. Isi hati Bapak berkata apa? Ya, masa anak kemarin sore itu dihukum, anak baru muncul dari SMP, cuman gitu aja. Bapak menangis, Pak? Nangis, enggak, langsung pulang. Kata istri pulang. Takut menjeblak di pengadilan. Berarti Bapak kenal Eka Sandi juga?
Eka Sandi yang katanya bapaknya? Nggak kenal. Tapi Saka sendiri bapak? Ponakan sendiri. Saudara sendiri. Dan bapak menangis menyaksikan itu. Dan sekarang pun bapak menangis. Kenapa saya? Apa yang bapak paling sulit lupakan, Pak? Sampai bapak menitikkan air mata pada momen ini. Yang penting kamu nggak bersalah, lanjut terus. Yang penting kekal kamu. Orang bersalah sih nanti tahu dampaknya kalau yang bersalah. Kalau yang enggak nanti tahu juga. Yang kuat ya, Pak ya? Iya. Yang tabah, Pak? Iya. Bapak punya keyakinan? Yakin? Iya. Nggak bersalah. Tidak bersalah, Bapak yakin? Yakin. Tidak bersalah. Oke. Saya ada di tempat di mana Saka akan segera dimandikan. Ya, kita sudah melihat Saka dimandikan. Ayo kita lanjut. Mundur. Saka, belakang saya. Ya, Saka sudah selesai dimandikan. Ini bersama dengan saya, Saka Tatal. Saka sudah dimandikan. Ayo Saka. Kemenyan sudah dinyalakan. Bentar, ayo mundur. Nah, kemenyan sudah dinyalakan. Tolong diberikan jalan, Saka sudah ada. Tolong diberikan jalan, Pak. Diberikan jalan kepada kami, Pak. Sebelah kanan, ke sebelah kanan, Lema. Nah, maju. Kabel. Nah, kita lihat ini Saka. Saka yang sudah selesai di Saka Tatal sudah selesai dimandikan. Dan Saka Tatal akan mengambil sumpahnya pada hari ini. Saka. Ini menjadi momen bersejarah dalam upaya penegakan hukum di mana seorang mantan terpidana melakukan sumpah pocong atas dasar keyakinan dan kepercayaannya. Oh iya, tidak meyakini bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang dituduhkan kepadanya. Ia melakukan upaya legal formal dan hari ini ia melakukan apa yang ia percaya. Dan kita harus berikan jalan. Ada Saka Tatal di sini. Saka. Yakin Saka? Yakin Saka? Kamu yakin Saka? Seperti apa yang dituduhkan tidak itu? Tidak seperti yang dituduhkan Saka. Saka yakin. Saka yakin. Tidak seperti yang dituduhkan. Dan ia ada dalam prosesi ini. Di kafani. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini dan menyaksikan detik-detik ini. Betapa detik-detik ini sungguh bagi saya adalah monumental. 15 tahun perjalanan karir saya sebagai seorang jurnalis. Saya tidak pernah melihat yang seperti ini. Betapa upaya pencarian keadilan terus dilakukan lewat upaya-upaya di dalam pengadilan legal formal. Dan hari ini saya juga melihat betapa seorang yang berupaya untuk membuktikan bahwa dirinya seperti yang tidak dituduhkan, seperti hukuman yang sudah dijalankan. Dia rela untuk melakukan ini semua. Dia rela untuk melakukan ini semua untuk membuktikan kepada publik yang ada di luar sana yang menyaksikan bahwa dia sesungguhnya tidak seperti yang dituduhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacakannya. Saka ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap yang telah disiksa, disetrum, diberi air kencing
dan direkayasa kasus ini oleh Aibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin, baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah. Kamu anak hebat. Kamu anak hebat. Ya Allah, Bapak Kapolri. Ini orang mencari keadilan sampai begini. Ya Allah. Ya, terima kasih untuk semuanya. Ini support yang luar biasa dan yang belum pernah kami dapatkan dulu. Makanya terima kasih.